Ai đó? Kisah dimulai dengan penampakan seorang bapak bernama Tejo yang sedang santuy berkendara motor di tengah malam seorang diri dengan membawa bangkai ASU. Tapi tiba-tiba yang terjadi di tengah jalan adalah merasa sangat mengantuk, Tejo yang melihat betapa jernihnya air di sawah mencoba memberanikan diri untuk mencuci muka. Tapi setelah itu ya, muncul sosok tangan misterius yang menarik kepala Tejo dan bisa dipastikan Tejo sekarang sudah almarhum. Tapi yang menjadi pertanyaan, dosa apa yang dilakukan Tejo semasa hidupnya? Simak sampai habis. Beralih ke sepasang kekasih bernama Slamet dan Puan yang memasang muka cemberut kayak kanebo kering, yang ternyata Slamet adalah anak dari Tejo yang sudah bergelar almarhum. Tampak di kediaman almarhum, sang istri yang masih belum merelakan kepergian Tejo, dia sebut saja Inem, dan Inem merasa tenang manakala anak yang dia banggakan sudah kembali pulang. Atas perintah dari sang ibu, Slamet mencoba menutup mata almarhum ayahnya itu. Namun faktanya yang terjadi adalah Bibi Slamet merasa bahwa Puan sangat kecapean, lantas memberi semangkok hidangan tumis daging ASU yang karena Puan tidak terbiasa, dia menolak memakan itu. Anh thì quanh không mang thịt chó. Sampai pada akhirnya Bibi Slamet bernama Yuni meminta bantuan Surti selaku ipar untuk mengganti pakaian almarhum yang seharusnya dilakukan oleh istri atau anak laki-laki. Tapi ini benar-benar aneh. Em ruột ảnh, tôi là em dâu thôi mà. Trên mạnh đi. Không, tôi không làm đâu. Bà Thiên cầm, tôi bảo con cầm lấy cho con cầm. Masih dalam suasana berkabung di mana warga merasa aneh dengan kematian Tejo, mulai dari matanya yang susah tertutup dan bisa tenggelam di kubangan air sawah yang sangat dangkal. Sungguh kematian di luar Nurul. Mà ai á là người phát hiện ra xác của Mạnh vậy? Ôi ôi, kéo không? Mà ra cái mồm bà. Malam harinya, manakala Slamet sedang merenungi nasib, dia melihat penampakan kaki sang ayah yang membuat Slamet merasa bahwa arwah sang ayah benar-benar nyebelin. Belum selesai sampai di situ, di mana Slamet juga melihat penampakan menyeramkan di mana orang-orang yang dia sayangi tewas gantung. Dan Slamet meyakini ini adalah pertanda sangat buruk. Singkat waktu, setelah selesai pembacaan doa, mereka melakukan pemakaman Tejo, dan dengan berat hati mereka harus merelakan sosok yang mereka sayangi kembali ke tanah dan dimakan oleh rombongan cacing. Beralih ke momen di mana adik Tejo bernama Tono menyatakan keinginannya untuk kembali membuka toko daging ASU, namun Inem menolak karena keluarga ini masih berkabung. Tôi thấy chưa ổn lắm đâu cô. Sắp chết nói nhăn răng hết cả ra rồi. Di tengah perdebatan, Slamet mencoba memberi kabar bahagia bahwa dia akan menikah dengan kekasihnya yaitu Puan, di mana Puan sedang hamil, dan inilah yang membuat keluarga ini kembali ribut. Lại rồi. Nhìn vào người ta thấy nhà này ra cái kiểu gì hả? Thì phá nó đi. Dù sao thì cũng con cháu trong nhà. Chắc gì cái thai này đã là máu mủ nhà mình. Malam harinya, Puan merasa khawatir akan gagal menikah dan melahirkan tanpa suami. Namun Slamet mencoba menenangkan Puan dan berkata apapun yang terjadi, AA akan selalu berada di dekatmu. Thì mình chịu đựng chung.
Namun saat Puan akan beristirahat, dia melihat penampakan menyeramkan di mana melihat manusia berkepala asu, asu berkepala manusia, dan manusia yang bersantai seperti asu. Sungguh pemandangan yang membuat Puan sangat ketakutan. Tak lama setelah itu, Inem kembali berdoa untuk ketenangan hidup keluarganya. Namun tiba-tiba terjadi sebuah goncangan dan teror mistis kembali terjadi. Di tengah ketakutan, Inem melihat penampakan sosok makhluk bermata merah. Lalu tiba-tiba dari bawah tempat tidur ada sosok makhluk yang menarik kakinya itu dan membuatnya mendadak pincang. Beralih ke pasangan Jono dan Surti, di mana Surti merasa aneh dengan insiden pincang yang menimpa Inem, di mana ada sosok misterius menarik kakinya itu. Tapi Yuni yang akan menanak nasi dibuat sangat terkejut karena butiran nasi itu dipenuhi belatung. Malam harinya, mereka memutuskan menemui dukun tersakti dan berharap teror akan selesai. Namun justru sang dukun memberitahu bahwa akan ada sosok lain yang akan menyusul kematian Tejo. Beralih ke masa lalu, di mana Tejo sempat murka dengan kebiasaan Yuni yang selalu mencuri uangnya untuk pasang judi togel. Bahkan Tejo juga murka dengan keinginan Jono dan Surti yang akan bertunangan. Namun ketika Tejo melihat kemolekan Surti, dengan senang hati mengizinkan mereka untuk bertunangan. Cả nghĩ về là vợ cũng là chủ cái lò chó này chứ gì. Cút. Kembali ke masa sekarang, di mana sang dukun memberi sebuah instruksi untuk melakukan ritual memutus tali persaudaraan agar arwah Tejo yang pendendam tidak mengganggu hidup mereka lagi. Scene beralih ke sebuah toko daging milik Hong, di mana dia mengingatkan Slamet tentang kesialan keluarga Tejo yang nampaknya masih akan terus berlanjut, dan Hong mengingatkan Slamet untuk memutus tali kesialan ini dengan cara melakukan persembahan kepada Tuhan. Tao thấy nhà mày á bao nhiêu chuyện đi chứ không thôi từ hồi tao thấy từ. Tak lama setelah itu, mereka dibuat sangat terkejut dengan kemunculan sosok ODGJ yang memaksa memuntahkan apa yang pengunjung makan dan berharap agar mereka semua lari dari toko daging ini. Slamet justru merasa aneh di mana sosok yang sebut saja bernama Lastri tidak menghadiri pemakaman sang ayah dan hanya berdiri dari kejauhan rumah duka. Namun Lastri justru ingin Slamet lebih hati-hati dengan sosok asu putih bermoncong merah yang seharusnya tidak dia besarkan di masa lalu. Beralih ke keluarga Jono, di mana mereka menerima kenyataan pahit di mana harga seekor asu mendadak meroket karena stok asu di pasaran mendadak langka. 70. Trời, 70, 60 thôi. Chục, bán không? Cái bà này. Kembali ke sosok Slamet, di mana dia bercerita bahwa sosok pengasuh ODGJ itu bernama Lai, dan di masa lalu keluarga Lai adalah pemilik toko daging terbesar di desa ini. Namun sebuah tragedi mengenaskan aneh memaksa mereka saling membunuh, dan karena tragedi itulah toko Lai mendadak bangkrut, dan momen itulah yang membuat toko daging Tejo laris manis dicari banyak orang. Namun menurut Puan, teror mistis ini pasti ada hubungannya dengan usaha daging milik Tejo. Liên quan đến đầu mũi chó không anh? Malam harinya, Puan dan Slamet mendapatkan sebuah info dari internet di mana asu moncong merah adalah sebuah bencana yang akan meneror sebuah keluarga, bahkan membuat mereka saling bertengkar dan saling membunuh. Sementara di sisi lain, Yuni mulai merasakan teror, dan beruntungnya sampai detik ini Yuni masih selamat. Cái nón lá để che đi ánh trăng chi họ.
Melihat seekor asu putih, Slamet mencoba mengejarnya karena asu putih adalah jelmaan dari sosok iblis dan dia berencana menebus dosa dengan menangkap asu putih itu. Setelah Slamet kembali, dia mencoba mengingatkan Jono untuk menunda membuka toko daging lagi karena akan berakhir dengan sebuah tragedi. Namun Jono justru sangat keberatan karena toko ini adalah satu-satunya ladang pendapatan. Keesokan paginya, toko daging kembali dibuka, namun kejadian aneh kembali terjadi, di mana setiap Yuni memotong daging, maka setiap itu sosok Inem akan semakin kesakitan. Malam harinya, Yuni kembali mendapatkan teror dengan suara-suara ketokan dan pada akhirnya dua buah tangan menarik kakinya. Alhasil Yuni tewas sangat mengenaskan. Naas sekali, kabar kematian Yuni membuat warga berasumsi bahwa keluarga mereka telah terkutuk, yang apabila mereka melayat maka kesialan demi kesialan akan menimpa mereka juga. Bahkan konon kabarnya kematian ini akan terus berlanjut. Beralih ke sosok Surti yang melihat penampakan aneh di kandang asu, di mana apa yang dia lihat di kandang bukanlah asu, namun sosok manusia menyeramkan yang merangkak seperti asu. Em làm sao đây? Hanya sebuah genjutsu atau ilusi. Faktanya yang akan menggigit hanyalah asu. Namun sampai detik ini sosok Surti masih berhasil selamat. Surti yang terbangun di tengah malam kembali menerima teror, di mana dia melihat manusia bermoncong asu yang ada di depan suaminya, dan sosok itu menggigit Jono yang tertidur tanpa dia sadari. Cái gì đấy? Beralih ke sosok Slamet yang juga terbangun di tengah malam. Slamet juga melihat penampakan asu putih. Namun saat akan membangunkan istrinya itu, asu putih itu tiba-tiba menghilang. Namun setelah Slamet menemukan asu putih itu, asu itu justru tersenyum lalu menerkam dan memberi sebuah tanda gigitan seperti sebuah kutukan. Keesokan harinya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Slamet mencoba mengunjungi kediaman sosok Lai. Namun rumah Lai terlihat kosong dan tiba-tiba yang terjadi adalah singkat waktu, Lai bercerita teror yang keluarga Tejo alami sekarang juga pernah dialami oleh keluarga Lai di masa lalu, di mana ayah Lai mendadak aneh dan membantai semua keluarga miliknya. Namun beruntung Lai dan Tao berhasil selamat karena sambaran petir yang menghentikan semua pembantaian itu. Menurut info dari sosok Lai, apa yang mereka alami adalah sebuah karma, dan satu-satunya cara adalah menghadapi karma ini, menerima karma ini dengan sebuah keberanian. Beralih ke sosok Jono yang menerima fakta bahwa keluarganya mengalami kematian berturut-turut, dan menurut dukun ini perlu sebuah ritual untuk memutus rantai kematian ini. Tìm được trở về. Mình làm rần rần với ông Hải Mộ. Keesokan harinya, manakala Puan sedang asik memasak, tanpa sepengetahuan dirinya, Jono menabur sebuah bubuk aneh yang entah apa tujuan si Jono. Yang jelas saya juga penasaran. Dan ternyata bubuk yang Jono tabur adalah bubuk penggugur kandungan, dan Slamet sangat shock. Namun beruntung janin yang dikandung Puan masih bertahan hidup. Sesampainya di rumah, Slamet menemukan fakta mencengangkan di mana dia memergoki Surti memasukkan ramuan ke bubur milik Puan, dan dari sinilah konflik keluarga ini makin memanas. Bỏ thuốc phá thai vào cháo bổ sung.
Tại sao Thiếu Môn giết chết con tôi? Surti bercerita bahwa Inem selalu menggugurkan kehamilannya di masa lalu dan Inem juga berhasil membuat Surti mandul seumur hidup dan fakta itu berujung sebuah tamparan. Tôi nói rõ một lần nè. Ơi, chị giết con tôi. Hai đã rồi, bây giờ tôi không có lại được nữa. Tao không can nhận em. Sungguh di luar prediksi, di mana menurut Inem, Surti ingin hamil anak dari sosok Tejo suaminya dan sekarang Inem kembali murka melihat calon cucunya akan dihabisi oleh orang yang sama yang berselingkuh dengan almarhum Tejo. Mày có chữa 10 lần cũng đúng nghiệt suốt đã được chào đời. Tôi là không để, là từ chị. Beralih ke sosok Jono yang sudah memulai ritual. Namun saat sang dukun menanyakan waktu kematian sosok Tejo demi kesempurnaan ritual, Jono justru berbeda jawaban dengan warga yang tentu saja membuat Slamet mendadak curiga. Jono lalu bercerita bahwa Tejo sebenarnya sangat pantas mati, di mana dia melakukan perbuatan tak beradab yang tega berselingkuh dengan istri adik sendiri, dan hal itu tak membuat Tejo menyesal. Sao? Thấy hết rồi à? Mày đánh đi. Mày thôi thằng. Biết điều á thì im lặng. Namun karena satu-satunya pendapatan Jono adalah karena usaha milik Tejo, membuatnya tak berdaya dan memendam amarah kepada sosok kakaknya itu. Sampai pada akhirnya, manakala insiden tragis di pagi buta membuat Jono melarang istrinya tidak menyelamatkan kakaknya itu yang sedang nyungsep di tepian sawah. Thì làm sao? Thì xuống cứu ảnh chứ sao? Mày nghiện nó à? Tao giết mày đầu tiên. Alhasil, kematian Tejo yang seharusnya bisa dicegah membuat Slamet sang anak sangat murka dan duel antara mereka tidak terhindarkan lagi. Walaupun sudah dipisahkan berkali-kali, namun amarah Tejo yang sudah memuncak sampai ubun-ubun membuatnya masih berhasrat untuk melampiaskan dendam pada kakaknya kepada anaknya. Ritual yang nampak gagal membuat sang dukun memutuskan kabur, dan faktanya pertarungan ini dimenangkan oleh si botak. Lalu dengan kaki pincang itu diiringi dengan suara petir, entah apa yang akan si botak lakukan. Sesampainya si botak di halaman rumah, dia melihat penampakan asu putih bermoncong merah yang tiba-tiba menyerang dirinya dan mengeluarkan cairan yang merusak layaknya air keras. Sementara itu, Surti yang nampak kesepian justru kembali merasakan ketakutan, di mana sang suami berubah sangat menyeramkan dan sosok itu berhasil mencelupkan wajah Surti dalam air mendidih. Tanpa Jono sadari, Slamet sudah tersadar dan kembali bangkit untuk mencegah tindakan biadab dari Jono. Dan setelah melihat kondisi Surti sangat mengenaskan, Slamet kini mengkhawatirkan kondisi istrinya. Di sisi lain, Puan masih berjuang untuk menyelamatkan calon mertua yaitu Inem yang akan disiksa dengan kobaran api yang digunakan untuk memanggang daging asu, dan tepat sekali Slamet datang tepat waktu. Melihat calon suami dalam bahaya, Puan mencoba mengalihkan perhatian Jono, dan tentu saja Jono mode kesurupan tidak semudah itu dikalahkan. Salut sekali, aksi bahu-membahu calon suami istri ini berbuah manis, manakala sebuah cobek batu berhasil menghantam kepala si botak. Tapi apakah ini sudah berakhir? Tentu saja belum. Bahkan leher yang sudah berotasi 180 derajat bisa pulih kembali. Kini Slamet berusaha mengakhiri semua teror ini dengan memaksa Jono untuk duel 1 lawan 1.
Slamet yang belum menemukan solusi mengalahkan Jono mencoba terus memancing Jono berlari mengejar dirinya, dan berbekal alat seadanya Slamet terus mencoba bertahan hidup. Sampai pada akhirnya Slamet teringat dengan sebuah cara mengakhiri teror ini dengan cara membiarkan tubuh Jono tersambar petir, lalu dengan tertatih-tatih mereka kembali bertarung. Slamet melihat sebuah batang pohon runcing, lalu berdiri membelakangi batang runcing itu, dan pada akhirnya yang terjadi adalah Slamet yang berhasil menghindar dari terkaman Jono membuat tubuh Jono tertancap batang runcing itu. Tapi apakah ini sudah berakhir? Tentu saja belum. Melihat Jono akan meloloskan diri membuat Slamet menguatkan tekad untuk menahan tubuh Jono terus menancap, dan walaupun Slamet menerima luka gigitan, dia terus bertahan sampai petir berhasil menyambar mereka. Dan film tamat di mana Slamet masih hidup, Inem dan Puan juga masih hidup. Namun mereka terpaksa meninggalkan kediaman rumah mereka karena tak mampu mengenang semua tragedi menyeramkan yang telah terjadi.